Cerita. Nah, oleh karena itu kita duduk diam dan tenang mendengarkan cerita dari Miss. Oke, adik-adik, ceritanya seru sekali. Oleh karena itu semuanya harus fokus agar bisa mengerti cerita dari kakak. Oke, adik-adik, suatu hari ada dua orang sahabat yang berjalan dari kota ke kota untuk memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang banyak. Nah, adik-adik, setelah mereka mengelilingi setiap kota-kota, mereka memutuskan untuk pergi ke suatu kota yang bernama kota Listra. Nah, dua orang bersahabat itu siapa adik-adik? Mereka adalah Rasul Paulus dan Barnabas. Nah, adik-adik, ketika dalam perjalanan mereka mereka berjalan, kemudian setelah mereka berjalan jauh, mereka merasa lelah dan mereka beristirahat. Nah, adik-adik, mereka beristirahat dan sambil memikirkan bagaimana ya caranya untuk memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang yang tidak mengenal Injil itu, adik-adik. Nah, Injil itu siapa adik-adik? Adalah Tuhan Yesus. Mereka mau memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sambil mereka berhenti saja, mereka berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami bisa memberitakan Injil keselamatan itu kepada orang-orang yang tidak pernah mendengarkan tentang Tuhan Yesus. Setelah itu mereka mulai berjalan lagi dan masuk ke kota itu. Kemudian adik-adik, mereka masuk ke kota itu dan mereka memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di situ. Adik-adik, Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka harus bertobat dari hidup mereka yang sia-sia dan percayalah kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan orang-orang dari dosanya. Nah, adik-adik, kemudian pada saat itu juga ada seorang yang lumpuh sejak lahirnya yang duduk diam mendengarkan Rasul Paulus yang sedang menceritakan tentang Yesus itu. Seperti adik-adik sekarang yang mendengarkan cerita kakak. Seperti itu juga orang-orang itu mendengarkan cerita Rasul Paulus. Kemudian adik-adik, Rasul Paulus melihat orang yang ini, dia punya iman, dia beriman, sehingga Rasul Paulus berdoa, ya Tuhan, sembuhkanlah orang ini, pasti Engkau mampu menyembuhkan orang ini. Kemudian adik-adik, Rasul Paulus berkata kepada orang lumpuh itu, hai saudaraku, bangunlah, berjalanlah. Kemudian adik-adik, orang itu mulai berjalan kian kemari dan melompat-lompat. Wah, saya sudah sembuh, saya bisa berjalan. Wow, adik-adik, luar biasa. Dan orang-orang yang banyak di situ, mereka mulai terkejut dan terkagum-kagum kepada Rasul Paulus. Karena apa adik-adik? Orang itu yang lumpuh sejak lahirnya, dia sembuh. Kemudian adik-adik mendengar akan hal itu, datanglah imam dewa Zeus. Dan dia mendengar bahwa ada dewa yang telah turun
Karena kehebohan itu adik-adik, datanglah imam itu membawa karangan bunga dan mau mempersembahkan korban kepada Rasul Paulus. Kemudian imam dewa Zeus itu mengatakan kepada orang-orang yang ada di situ, mari kita sembah dewa ini. Tetapi adik-adik, Rasul Paulus tidak mau. Rasul Paulus mengatakan, tidak, saya bukan dewa. Saya adalah manusia biasa seperti kalian. Saya masuk ke kota ini untuk memberitakan tentang keselamatan kepada kalian. Jangan sembah saya, karena hanya Tuhan yang disembah. Hanya Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi, yang telah menebus dosa manusia, yang harus semua orang sembah. Wah, adik-adik, kemudian datanglah orang-orang yang tidak suka kepada Paulus. Datang untuk menghasut orang-orang banyak itu, menghasut agar Rasul Paulusnya jangan dipercayai. Apa yang dibilang Rasul Paulus itu jangan dipercayai. Mereka datang dan menghasut orang-orang itu. Kalian jangan percaya sama Rasul Paulus itu, karena dia adalah orang yang jahat. Dulunya dia orang yang jahat. Jangan percaya dengan perkataan dia. Semua yang dia katakan itu bohong. Adik-adik, seketika itu juga orang-orang itu tidak mau percaya lagi kepada Paulus. Mereka tidak mau mendengarkan lagi apa yang dikatakan Paulus, karena mereka sudah terhasut oleh orang-orang itu. Adik-adik, kemudian mereka tidak percaya lagi dan mereka mengambil batu. Mereka mengambil batu dan melemparkan Paulus. Paulus jatuh dan dia berdarah. Mereka kira Rasul Paulus itu sudah mati adik-adik, tapi Rasul Paulus bangkit. Dan setelah itu dia dibawa keluar kota untuk diobati. Nah, adik-adik, setelah Rasul Paulus dibawa ke luar kota, dia disembuhkan, dia diobati. Dia tidak menyerah begitu saja. Setelah dia dilempar dengan batu, dia tetap giat untuk memberitakan Injil. Dia tetap pergi lagi ke kota lain untuk memberitakan Injil itu, adik-adik. Nah, adik-adik, pengajarannya bagi kita adalah kita harus percaya kepada Tuhan Yesus yang satu-satunya juru selamat manusia, dan kita harus hidup dengan benar, hidup taat kepada Tuhan Yesus, dan percaya kepada orang-orang yang membawa Injil keselamatan untuk manusia, untuk kita semua, adik-adik. Karena itu adik-adik, marilah kita semua menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus untuk ditebus oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekian cerita dari kakak hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi.